yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kamu berkorban bagiku. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita mulaikan ibadah kita. Pertama-tama saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita menyiapkan diri kita, hati kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Puji Tuhan. Ya, hari ini walaupun banyak halangan di jalan, kita bersyukur kita bisa sampai di sini dalam keadaan yang baik. Hari ini memang banyak binatang yang dikorbankan ya. Banyak domba yang dikorbankan, sama seperti zaman perjanjian lama, orang Israel kalau pengakuan dosa mereka harus mengorbankan domba. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjadi anak domba Allah yang dikorbankan bagi keselamatan kita, sekali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Kita sembah Tuhan dengan mengangkat pujian dari NKI nomor 181. Bapak Ibu saya jemput berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sebagai penghormatan kita kepada Kristus yang sudah berkorban mati bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sana angkut dosaku, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijual juta, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang naf dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijual juta, pujilah Dia. Yesus tempati genap, Yesus tempati genap hatiku. Sekarang ku jadilah anakku, ku dapatlah semua saksinya, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijual juta, pujilah Dia. Doa pembukaan minta dengan hormat Pak Gembala. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih oleh karena campur tangan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah kami. Pagi ini dengan kemurahan Tuhan kami bisa berkumpul kembali di tempat ini dengan satu tujuan utama, yaitu memuliakan nama Tuhan. Engkau sudah menolong kami melewati berbagai hal sepanjang pekan yang lalu.
dan bahkan pagi hari ini dengan berbagai hal yang menjadi tantangan kami, baik jalanan maupun juga peralatan yang terpasang barusan. Kami bersyukur karena pada akhirnya kami bisa ada di sini dan menjalankan pelayanan dan juga ibadah ini. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap rangkaian yang ada, agar di dalamnya nama Tuhanlah yang dipuji, dimuliakan, serta kami beroleh berkat yang limpah daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh peralatan yang digunakan, Tuhan berkati, supaya mendukung rangkaian ibadah ini dengan lancar. Dan teristimewa Tuhan, hati kami, setiap pribadi yang sudah hadir di tempat ini, maupun nanti yang mengikuti secara online, Tuhan juga menolong, sehingga kami semua memberikan hati kami kepada Tuhan. Kami rindu mendapatkan lawatan dari Tuhan, lewat puji-pujian, lewat doa, lewat kebenaran firman Tuhan, juga perjamuan kudus yang sebentar akan kami jalankan. Rangkaian ibadah kami ini kami alaskan kiranya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita menyatakan ikrar pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putra yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan kita. Nanti Bu Chandra yang akan mengedarkan persembahan. Sambil persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari NKI 234. Hitung berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan menyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Silakan Bu Chandra pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan, untuk semua perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kami bersyukur dan kami mau memberikan sebagian daripada yang sesungguhnya milik-Mu semuanya Bapa, untuk menjadi
berkat untuk menjadi penyokong bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan kiranya kuduskan dan berkati persembahan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Dewi. Mungkin ada bahan doa yang perlu disampaikan selain doa yang rutin. Ya, kalau tidak ada silakan Ibu Dewi pimpin doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini di mana Tuhan boleh memimpin kami hingga kami boleh tiba tempat ini, dan saat ini kami bersama-sama ingin menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan, perlindungan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua jemaat AKP tempat ini, sehingga kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas dengan baik. Kami saat ini berdoa mendukung untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati untuk Presiden Jokowi beserta para wakil dan para menterinya. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, memberikan hikmat di dalam memimpin dan menjalankan tugas tanggung jawab di dalam pemerintahan di Indonesia ini. Berikan mereka semangat juga Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada di negara kami ini. Tuhan menolong juga untuk rencana persiapan pemilu yang akan dilangsungkan di tahun 2024. Tuhan memberkati untuk setiap orang-orang yang menjadi calon ataupun partai-partai yang mendukung. Tuhan memberkati mereka sehingga nantinya pemilu ini boleh berjalan dengan baik, dengan aman, dan semua warga negara Indonesia boleh mengikutinya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk vaksin booster yang terus digalakkan. Tuhan menolong untuk para tenaga kesehatan, juga vaksin yang akan dipakai. Tuhan memberkati Tuhan, sehingga semua warga negara Indonesia boleh mendapatkan vaksin ini dan mendukung buat kesehatan dan perlindungan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh rakyat Indonesia ini, supaya kami dapat bekerja sama, kami boleh saling menghargai satu sama lain, toleransi dalam kehidupan beragama juga Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk GKI AKP ini, di mana Tuhan terus menolong, menopang kami, sehingga sampai saat ini pelayanan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap kegiatan-kegiatan yang boleh kami lakukan, baik PAR, juga untuk KTB, juga untuk perkarya perkawan. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberikan juga semangat kepada kami untuk bersama-sama bertumbuh melalui persekutuan kelompok-kelompok kecil ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga bersyukur untuk sesepuh kami, para oma-oma yang Tuhan terus topang di dalam kehidupan mereka dalam masa sepuh mereka ini. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka sukacita, semangat. Jika mereka dalam keadaan kelemahan tubuh, juga Tuhan yang akan menjamah memulihkan mereka semua, sehingga mereka dapat menikmati hari-hari tua mereka dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami ingat untuk Oma Jiman, Oma Wayan, Oma Wenas, juga untuk Oma Simon, demikian juga untuk Eyang Moses. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang boleh menjadi penyemangat bagi kami semua yang ada di gereja ini Tuhan. Kami juga ingat Tuhan untuk anak-anak yang sedang dalam liburan dan sebentar lagi mereka akan masuk di tahun ajaran yang baru. Tuhan memberkati mereka semua, mempersiapkan mereka di dalam nanti ketika mereka akan masuk sekolah. Tuhan menolong supaya mereka boleh beradaptasi dengan lingkungan yang baru, juga dengan suasana dan guru yang baru. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka dapat belajar dengan baik, mereka dapat mempersiapkan masa depan mereka dengan cara yang terbaik juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat kami yang dalam keadaan lemah tubuh, Pak sakit, yang dalam kondisi saat ini saraf di bagian punggungnya terasa sakit.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa Tuhan menjamah memulihkan kondisi kesehatan dari Pak Sakit. Kami juga ingat untuk Ibu Sofi dalam pemulihan bagian tangannya yang beberapa waktu lalu dioperasi, dan Tuhan juga menolong sehingga pemulihan ini boleh terjadi dengan cara dan rencana Tuhan serta campur tangan Tuhan bagi pemulihan Ibu Sofi ini. Kami juga ingat Angel Tuhan, rencana pada tanggal 11 akan menjalani psikotes di BCA. Tuhan, kami menyerahkan rencana ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang terjadi, yang terbaik yang Tuhan berikan bagi Angel ketika dia akan menghadapi psikotes ini, Tuhan yang akan mempersiapkan sehingga dia boleh mengerjakan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan untuk kelanjutan ibadah kami juga ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami, ucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian dari NKI 168. NKI 168, Kusuka Masurkan Cerita Tuhan Yesus. Yesus berkasihan, cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwaku cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyhurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus kusuka masyhurkan, cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untukku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masyhurkan cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyhurkan Injil Yesus selama-lamanya. Baik, yang ketiga, cerita Tuhan Yesus kusuka masyhurkan, tambahlah indahnya kalau diulangkan, jikalau hai pendengar kau tinggal dalamnya. Sekarang ku datang dengan cerita yang sedang, cerita Tuhan Yesus,
Masurkan Injil Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang setia mengajar kami hidup dalam kebenaran lewat firman Tuhan yang terus berbicara bagi setiap kami. Dan hari ini kami kembali memperoleh kesempatan yang indah untuk kembali mendengar pengulangan pengajaran firman Tuhan sebagai penuntun bagi hidup kami. Tuhan sertai setiap kami. Roh Kudus membimbing, menolong kami, membukakan pemahaman kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur, menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak sekalian, Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita bisa bersama-sama lagi dalam peribadahan hari ini. Kita bersyukur karena sebagaimana tadi saya berdoa bahwa Pak Yopi juga sampaikan tantangannya hari ini ada saja ya. Tadi malam sebetulnya atau kemarin sebetulnya saya sudah mendapat satu informasi kalau akan ada peribadahan saudara kita dan mungkin akan mengganggu perjalanan ya, karena jalan-jalan biasanya akan banyak yang ditutup. Tapi kami tadi berpikir karena sudah keluar dari Blok C dengan aman, pikirnya lancar sampai di tempat yang besar di Cihanjuang sana, satu lokasi ibadah mereka. Ternyata di Duta Regensi itu sudah ditutup. Kita muter balik, diminta untuk ke arah pesantren. Kami pikir juga karena di sana ada satu tempat ibadah juga pasti tutup. Akhirnya kami lewat Pemkot. Pemkot muter ke jalan sana tuh, Ciawitali ke kiri, mau ke kiri ternyata tutup juga. Akhirnya ke atas ke arah Sangkuriang, di perempatan Kualmas kami ke kiri. Ke kiri sudah kelihatan lancar sampai di ujung, ternyata ditutup juga ke sininya. Balik lagi. Akhirnya lewat samping Ramayana. Baru bisa lolos sampai di sini. Jadi dari rumah sampai sini setengah jam. Ini rekor ya. Biasanya cuma 10 menit. Cuman kadang kalau naik motor lebih cepat lagi. Tapi ini sampai setengah jam. Jadi satu berkat yang boleh kami nikmati perjalanan pagi ini. Sekaligus tadi kita ada kendala sedikit juga. Tapi puji Tuhan sudah teratasi. Nah, hari ini kita akan menggumuli satu tema lanjutan dari tema kita di bulan yang lalu, dan saya mengambil kata-kata itu atau kalimat itu dari Yesaya tentang ini aku, utuslah aku. Tapi saya mengambil satu subtema dari bagian itu yang berkaitan, dan saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari kitab Hakim-Hakim. Pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 16. Pekerjaan Tuhan yang dinyatakan lewat seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan, dan kemudian dalam panggilannya sebagai seorang nabi dia bekerja disertai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Gideon diangkat menjadi hakim. Tapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian.
orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Bapak Ibu, tentu kita bisa melanjutkan pembacaan kita secara pribadi, karena nanti kita akan menemukan kemenangan-kemenangan Gideon sebagai bentuk penggenapan janji Tuhan kepadanya. Saya mengambil satu judul, yaitu Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyertai. Bapak sekalian, ada seorang kakek punya cucu laki-laki, dan kakek ini punya tanah yang lapang di sekitar rumahnya. Kakek ini seorang petani dan dia senang memelihara ternak lebah. Sebuah peternakan lebah dimilikinya di dekat dengan tanah lapang yang ada di lokasi rumahnya. Nah, dia punya seorang cucu laki-laki tadi yang senang sekali bermain bola. Nah, karena senang bermain bola, hampir setiap hari dia bermain bola dengan teman-temannya. Dan sebagai kakek yang baik, dia mengingatkan, kalau main bola jangan dekat-dekat ke lokasi ternak lebah yang ada di sana. Nah, Bapak sekalian, itu sebuah nasihat dari seorang kakek yang tentu berharap tidak ingin cucunya itu mengalami satu masalah. Nah, tapi namanya bermain bola, ya tidak pernah bisa dicegah bola lari kemana, meskipun kita sudah antisipasi barangkali dengan operan yang akurat, yang kita pikir akurasinya akan pas ke lawan atau ke teman, kawan, tapi kan belum tentu semua itu bisa sesuai dengan rencana. Satu kali ada tendangan bola, dan kawan itu kemudian lari mengejar bola itu.
kemudian tanpa disadari dia menabrak sarang daripada lebah itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita bisa membayangkan itu, pasti lebah itu akan langsung menyerang dia, menyengat dia. Dan anak ini kemudian lari terbirit-birit, dengan teman-temannya juga lari, dan mereka ketakutan, dan mereka kemudian tidak lagi melakukan pertandingan atau permainan bola di sekitar itu. Apa yang menjadi satu hal penting bagi kita adalah bahwa hari itu mereka belajar betapa pentingnya menaati peraturan yang ditetapkan untuk melindunginya. Jadi sang kakek ini memberikan peraturan tentu baik, yaitu untuk melindungi anak itu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana umat Tuhan yang namanya bangsa Israel, Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka, dan ketika masuk ke tanah perjanjian, Tuhan pun memberikan berbagai macam peringatan, satu ketentuan-ketentuan yang harus diikuti supaya baik keadaan mereka. Salah satu hal yang paling mendasar yang juga sering digaungkan berkali-kali adalah supaya mereka tidak mengikuti Allahnya bangsa di mana mereka akan tinggal itu. Bapak Ibu, mari kita lihat dua poin besar yang kemudian menjadi masalah yang terjadi pada mereka dan kita bisa belajar daripada persoalan yang dihadapi mereka. Yang pertama adalah bahwa penderitaan itu menolong bangsa Israel untuk mengingat Tuhan dan kebutuhan mereka akan Tuhan. Sekali lagi, penderitaan bangsa Israel itu untuk mengingat Tuhan. Penderitaan itu menolong bangsa Israel untuk mengingat Tuhan dan kebutuhan mereka akan Tuhan atau akan Dia. Ayat 1-10 adalah satu perbedaan keadaan yang sangat tajam dibandingkan dengan ayat yang ke-31 dari ayat yang ke-5 di bagian sebelumnya. Di mana selama 40 tahun lamanya mereka telah berada dalam kondisi yang damai. Tapi ada perubahan di mana mereka kemudian melakukan kejahatan yang menimbulkan atau menyebabkan penderitaan yang hebat yang dialami. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim secara keseluruhan, kita akan menemukan bagaimana penyembahan berhala yang sudah dilarang oleh Allah sebelum mereka menduduki tempat-tempat yang dijanjikan oleh Allah itu, mereka lakukan, mereka perbuat. Dan tentu sebagai sebuah resiko besar yang dialami adalah mereka mengalami satu penderitaan. Penderitaan yang diizinkan oleh Allah dalam hal ini adalah penderitaan yang disebabkan oleh bangsa Median yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan bangsa ini. Betapa mengerikan kalau kita membaca ayat yang pertama, kedua, tiga, dan keempat, bahkan sampai dengan yang ke-10. Bagaimana ganasnya bangsa ini menghabisi semua hasil daripada pertanian daripada bangsa Israel. Bapak sekalian, kita tahu mereka bangsa agraris yang hidupnya tergantung dari soal apa yang ditanam, kemudian ditabur, ternak mereka, dan segala macamnya. Tentu itu jadi satu kebahagiaan yang tidak terpisahkan untuk mendukung kebutuhan mereka. Tapi sayangnya, Bapak sekalian, itu kemudian menjadi habis. Tidak pernah mereka mengalami namanya panen yang bisa dinikmati dengan baik. Ayat yang kelima, saya membayangkan bagaimana orang-orang itu datang seperti belalang. Kalau kita memahami persoalan pertanian, melihat proses bagaimana belalang ini makan tanam-tanaman yang ditanam, itu akan kita bisa mengerti bahwa belalang memberikan satu gambaran binatang yang makan itu sampai habis, tidak pernah ada sisanya. Nah, ini satu persoalan yang kemudian menimbulkan penderitaan bagi mereka yang begitu hebat, penderitaan yang begitu mengerikan, sehingga mereka di dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya dikatakan mereka kemudian melarat, bahkan sangat melarat, dan kemudian baru mereka berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kalau kita
bisa membaca lebih detail bagian ini dengan waktu yang lebih banyak lagi, lalu masuk ke dalam bayangan kita, masuk ke dalam peristiwa saat itu, kita mungkin sedikit bisa membayangkan betapa sulitnya hidup mereka pada masa itu yang disebabkan oleh satu hal, yaitu mereka menyembah berhala. Nah, karena bangsa Israel itu berbalik dari Allah, maka Allah mengizinkan musuh-musuh mereka menjadi bertambah kuat. Musuh-musuh mereka menyerang bangsa Israel dengan tujuan satu, yaitu supaya mereka kembali kepada Allah. Orang-orang Median yang menyembah berhala menyerang orang-orang Israel, mengambil hasil dan hewan-hewan semuanya. Dan ketika itulah Israel kemudian berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Dan di saat itu pula Tuhan lalu mengirimkan seorang nabi yang akan menjadi penuntun bagi jalan bangsa itu kemudian di waktu yang kedepannya. Terus kalian, penderitaan meskipun tidak selalu akibat daripada dosa, tapi sering terjadi karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan ketika itu semua terjadi, ada hal yang Tuhan inginkan, yaitu bahwa manusia mengingat kembali kepada Tuhan. Ketika kita tidak menaati peraturannya, Allah dapat menggunakan pencobaan untuk membawa kita kembali kepadanya. Itu sebabnya dalam sudut pandang kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita perlu waktu yang banyak ketika penderitaan hebat terjadi dalam diri, dalam keluarga, dalam hidup kita. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk menegur, untuk menolong kita kembali kepada Dia. Bapak Ibu, kalau kita membaca Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang, kita tahu bagaimana pergumulan yang dihadapi anak yang hilang ini ketika sudah jatuh miskin. Ketika dia bekerja mengurus babi, kemudian perutnya merasa lapar. Kemudian kita membaca dalam Lukas 15 ayat 14 sampai 19 itu ya, dia mau mengisi perutnya dengan ampas yang jadi makanan babi itu saja tidak bisa. Nah, di saat itulah kemudian dia ingat kepada bapaknya. Ada titik balik yang terjadi setelah penderitaan dia alami dengan hebat, yaitu dia ingat kepada bapaknya dan situasi yang ada di dalam rumahnya. Betapa sebetulnya dia sungguh bersyukur waktu itu. Coba kalau dia tidak melakukan sesuatu yang keliru, yaitu meminta harta warisan, bahkan ayahnya kan belum meninggal itu sebetulnya ya. Tentu itu sebuah sikap yang tidak tepat. Tapi itu yang terjadi. Tetapi karena kasih Tuhan, dia kemudian mengalami situasi yang sulit dan dia kembali kepada bapaknya. Dan kasih Bapa begitu besar. Meskipun dia sudah menyakiti hatinya, tapi Bapa itu lari menyambut dia. Bahkan kemudian membuat sebuah pesta untuk menyambut kehadiran anak itu. Tapi sering sekali kita membaca atau kita menemukan atau kita mendengarkan bahwa orang kembali ingat kepada Tuhan ketika berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Dan itu artinya bahwa kondisi apapun juga itu sebenarnya baik adanya. Karena sering Tuhan menggunakan cara-cara seperti itu untuk menyadarkan kita betapa Tuhan begitu baik dan selalu menginginkan untuk berada bersama-sama dengan kita sebagai umatnya. Seorang anak kecil yang kadang-kadang lari meninggalkan ibunya ketika dilarang. Dia lari terus dan kemudian terantuk batu kakinya. Dia tersandung, kemudian sambil menangis, dia kadang-kadang datang lagi kepada ibunya. Dia tahu bahwa larangan itu larangan yang baik. Dan ketika dia sudah terantuk batunya, dia tahu kepada siapa dia harus kembali. Bapak sekalian, Tuhan dalam kasih-Nya, dalam kebijaksanaannya, dalam kemahatauannya, Dia memberikan firman-Nya agar kita berjalan di dalam kebenarannya,
agar kita berjalan dalam kehendak-Nya. Ia tidak ingin umat-Nya itu melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah-Nya. Itu sebabnya Ia menjaga sedemikian rupa agar umat-Nya itu tetap berada dalam kehendak rencana-Nya, termasuk lewat sebuah persoalan atau penderitaan. Jadi dalam anugerah Tuhan, penderitaan pun sering dipakai untuk menyadarkan seseorang tentang Allah, untuk membuat orang ingat akan Tuhan, sekaligus kebutuhan dia akan Tuhan. Yang kedua, Bapak sekalian, kita juga bisa lihat dari bagian ini bahwa Tuhan kemudian memilih yang namanya Gideon. Kebetulan di sini ada namanya Gideon, yang juga Tuhan pilih menjadi hambanya. Kita sadari bahwa dalam bagian itu kita menemukan satu prinsip yang penting bagi kita adalah bahwa dengan memilih orang yang paling lemah, Allah sedang memastikan bahwa setiap orang akan tahu bahwa hanya kuasa Allah lah yang benar-benar menyelamatkan mereka. Bapak sekalian, ayat 12 sampai 16 memberitahukan kepada kita bagaimana Allah berinisiatif menjumpai Gideon. Bagaimana Allah kemudian memanggil Gideon. Bagaimana kemudian Allah memberikan keyakinan kepada Gideon dengan janji penyertaannya. Dan nanti kalau kita melihat bagian berikutnya, bagaimana Allah mewujudkan janji penyertaannya itu dengan kemenangan-kemenangan yang Gideon raih ketika dia memimpin bangsa Israel. Bapak sekalian, rangkaian perbuatan Allah itu menunjukkan kepada kita bahwa sangat menarik ketika Allah memilih salah satu yang paling lemah di Israel untuk menyelamatkan bangsa ini dari orang-orang Midian. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, Gideon sedang bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi dari orang-orang Midian di dalam tempat pemerasan anggur sedang mengirik gandum? Karena ada ketakutan, ada kekhawatiran yang dialami, yang dipikirkan bahwa nanti kalau seandainya ini ketahuan orang Midian, bisa-bisa habis semua hasil panenan ini. Bisa-bisa habis gandum yang sedang diirik ini, sehingga mereka tidak bisa menikmati hasil, bahkan mungkin kelaparan seterusnya. Dia sedang bersembunyi karena dia tahu bahwa orang-orang Midian akan menyerang pada musim panen. Dia tahu bahwa dia tidak ingin gandumnya itu diambil oleh orang-orang Midian, karena tahu bahwa gandum itu memberikan kelangsungan bagi kehidupan berikutnya. Di dalam upayanya, dengan segala keterbatasannya, dia berupaya supaya dia bisa melanjutkan kehidupannya dengan hasil panen itu. Situasi itu Tuhan hadir. Dalam kenyataan yang seperti dalam ketakutan, dalam kondisi kekhawatiran yang besar yang dialami oleh Gideon, Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kehendaknya bagi Gideon. Sebutan yang disampaikan oleh Tuhan begitu menggentarkan ketika dia mengatakan bahwa Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Satu pernyataan di awal yang menunjukkan tentang rencana Allah yang besar bagi Gideon untuk membuatnya seorang pahlawan yang gagah berani. Kalau kita membaca berikutnya, ada semacam argumentasi yang disampaikan oleh Gideon ketika menerima panggilan itu. Dia berkali-kali atau beberapa kali menyampaikan alasannya, bagaimana mungkin kalau Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa seperti seperti yang pernah diceritakan oleh nenek moyangnya ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mengapa penderitaan itu terjadi pada mereka hari itu? Ditambah lagi, Gideon menyampaikan, mengutarakan bahwa dia adalah golongan yang paling kecil dari umat Israel. Ditambah lagi mungkin banyak hal. Kita menemukan seperti itu alasan-alasan yang disampaikan supaya kita bisa melihat betapa memang ada semacam keraguan-raguan, ketakutan di dalam diri setiap orang ketika dia menerima satu panggilan untuk melayani atau menggenapkan rencana Tuhan. Bagi saya ingin mengatakan itu sesuatu yang mungkin bisa katakan wajar terjadi. Karena kita sering menginventarisir hal-hal yang ada pada kita, lalu kita membandingkan dengan pekerjaan besar yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Bapak Ibu, kita ingat bagaimana Musa dalam panggilannya ketika Allah menjumpainya. Allah juga menyatakan kepada Musa tentang kehendaknya
untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Musa pun demikian mengatakan bahwa saya tidak mungkin melakukan itu semua, saya tidak pandai bicara. Ada banyak alasan yang disampaikan, sampai akhirnya Tuhan menyatakan ketegasannya bahwa yang membuat lidahmu adalah aku. Engkau hanya menyampaikan apa yang disampaikan. Allah pun tidak berhenti menyediakan Harun sebagai pendampingnya. Terus kalian sering kita menemukan cara-cara Allah menggunakan orang-orang yang mengatakan dirinya lemah, mengatakan dirinya tidak mampu. Supaya apa? Supaya dengan demikian orang akan tahu bahwa kalau terjadi sesuatu yang besar, kalau terjadi sesuatu yang ajaib, yang dahsyat itu, orang tidak melihat kepada pribadi yang dipilih itu, tapi melihat kepada pribadi yang memilih. Dan ini sesuatu yang nyata, yang mungkin kalau kita mau cerita masing-masing, kita mungkin punya pengalaman sendiri-sendiri. Saya juga demikian, rasanya tidak mungkin seorang pelayan Tuhan, tapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan mengizinkannya. Mungkin yang lain juga demikian, rasanya tidak mungkin melakukan pelayanan dalam bidang penginjilan karena tantangan yang begitu besar. Tapi kenyataannya Anda dipilih, kita dipilih. Rasanya kita merasakan tidak mungkin untuk membuka satu pelayanan yang baru. Boro-boro buka pelayanan yang baru, pelayanan yang di tempat yang ada saja, kita masih berkutat dengan berbagai pergumulan. Pergumulan dana, pergumulan tempat, pergumulan sumber daya manusianya, pergumulan dengan lain-lainnya. Tapi kenyataannya Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan itu semua. Jikalau kita mendaftarkan hal-hal yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, mungkin akan begitu banyak kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Tapi justru dengan itu semua kita menyadari kalau Tuhan memilih, memanggil, mengutus kita, maka itu sesuatu yang ingin kita diajak untuk mengandalkan Dia dalam segala langkah-langkah kita. Ingin Tuhan juga menyatakan bahwa sesuatu yang besar terjadi nanti bukan orang itu yang dipuji, tapi hanya Allah yang akan dimuliakan. Terus sekalian, kita melihat catatan-catatan yang begitu banyak dalam firman Tuhan. Allah memanggil, Allah mengutus, Allah memperlengkapi. Dia bekerja secara sempurna. Dia setia menggenapi apa yang dijanjikannya. Jikalau kita melihat itu, apakah yang kurang lagi dari Allah untuk memakai kita? Itu sebabnya mari mintalah Tuhan menggunakan kita. Libatkan diri kita dalam kehendak dan rencana yang besar ini. Karena kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kisah bagaimana Tuhan menyelamatkan umat-Mu begitu dahsyat. Dan sering dalam kedahsyatanmu itu Tuhan memanggil orang-orang yang lemah untuk membuka mata dan pikiran kami, mengajak kami memusatkan perhatian hanya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya seluruh karya itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Kami orang-orang lemah ini adalah alat Tuhan, sehingga semua terjadi mendatangkan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bagian firman Tuhan pagi ini meneguhkan iman kami, mendorong kami untuk tidak takut, tidak ragu, tidak gentar terlibat di dalam satu pekerjaan Tuhan yang besar. Karena pada kenyataannya Tuhanlah yang berkarya. Dan ketika Tuhan menggenapi janji penyertaan Tuhan itu kepada hamba-hambamu, kepada bangsa pilihanmu, kepada gerejamu, maka semua menjadi nyata dan mata terbuka dan tertuju untuk mengakui bahwa hanya Engkaulah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kiranya kami mengalami berkat-Mu, lawatan-Mu dalam panggilan kami sebagai umat, sebagai gereja-Mu untuk menceritakan perbuatan kasih-Mu yang ajaib ini dengan tengah-tengah tantangan yang begitu besar. Tidak hanya
tantangan dari luar, tapi juga dari dalam diri kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, perbaharui komitmen kami, lawat kami Tuhan, sehingga setiap kami mengatakan, ya, ini aku, utuslah aku terhadap panggilan-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, kita akan bersama-sama menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dalam perjamuan kudus kali ini. Sebagai sebuah pernyataan iman kita kepada Tuhan, penerimaan kita tentang karya penebusannya yang besar, yang ajaib, yang sudah mati bagi kita, menghapus dosa kita dan menyelamatkan kita. Bapak sekalian, sambil kita mempersiapkan diri kita untuk menikmati perjamuan, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar dari 1 Korintus pasal 11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kali itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu sekalian yang Kristus kasihi, sebagai persiapan kita, mari kita mengambil waktu sejenak untuk berteduh diri di hadapan Tuhan. Satu pujian yang akan mengantarkan kita untuk mengingat kasih Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 49. Nyawaku diberikan, kita akan nyanyikan satu bait saja dulu. Setelah itu baru kita akan lanjutkan dengan perjamuan kita. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, agar kita dalam mengikuti perjamuan suci ini boleh berkat. Maka tentu kita wajib menguji diri kita sendiri,
dan kita wajib melakukan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhan penebus kita. Dan bagaimanakah caranya kita menguji diri? Dalam hal apa kita menguji diri? Setidaknya ada 3 hal yang wajib kita selidiki dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berdosa, dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita, apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau untuk terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama makan perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, dalam anugerah-Mu kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Engkau mati memberikan hidup-Mu menggantikan kami. Orang berdosa yang seharusnya menerima murka Allah. Karena kenajisan, karena keberdosaan kami tidak mungkin disatukan oleh Allah atau bersatu dengan Allah yang kudus. Keberdosaan orang berdosa haruslah menerima hukuman karena Engkau Allah yang adil. Tapi oleh anugerah Tuhan, Kristus Yesus sudah mati bagi kami, menanggung dosa kami, menanggung murka Allah yang seharusnya kami terima. Dan hari ini kami diselamatkan dalam anugerah-Mu itu. Dan kami mau bersyukur karena lewat pengorbanan-Mu yang ajaib dan mulia itu, kami mengalami keselamatan kekal. Dan bahkan kami dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai rekan kerja-Mu sepanjang usia yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, saat ini bersama-sama kami siap untuk makan dan minum perjamuan kudus sebagai pengakuan iman kami terhadap seluruh rangkaian pengorbanan-Mu itu bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mengambil bagian, agar ada lawatan Tuhan dalam setiap pribadi kami. Sekaligus dalam diri kami juga membangun komitmen baru bersama dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, kami siap untuk makan dan minum perjamuan ini, dan kami menyambutnya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak sekalian, kita lanjutkan pujian tadi yang kedua. Kita akan naikkan pujian itu, lalu petugas akan mengedarkan perjamuan kepada Bapak Ibu sekalian. Pujian yang kedua, kita langsung saja. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Nyawaku diberikan
bagimu. Apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu. Apa kau beri padaku? Bait yang kedua. Rumahku ditinggal dan tak kemuliaan. Suk dunia gelap bertandang sendirian. Kau tinggalkan semua bagi Bapak sekalian, kita akan bersama-sama makan dan minum perjamuan ini. Mari kita berdiri. Mungkin kita persiapkan dulu yang anggurnya supaya lebih mudah. Baik, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama makan dan minum perjamuan kudus ini Tuhan. Mohon berkat-Mu atasnya, agar setiap kami boleh mengalami berkat daripadamu. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bersama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bersama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali mari kita berdoa, bersyukur untuk perjamuan yang sudah kita jalani dan sekaligus menutup rangkaian ibadah kita hari ini. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh rangkaian karya penebusan-Mu yang ajaib bagi kami, di mana Engkau mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa kami. Dan kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami diselamatkan. Terima kasih lewat peringatan perjamuan kudus yang kami lakukan hari ini, meneguhkan iman kami, mendorong kami untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih lagi dan lebih sungguh lagi. Sekaligus mengingatkan bagi setiap kami
untuk masuk ke dalam panggilan mulia, itu menceritakan tentang kematian-Mu kepada dunia ini. Kematian untuk keselamatan orang berdosa. Terpujilah Engkau Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan juga kiranya menyertai setiap kami, agar kami beroleh berkat daripada Tuhan di perjalanan kami sampai rumah dalam kondisi yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari. Tuhan memimpin, sehingga semua pun boleh terjadi, dan kemuliaan nama Tuhan ada di dalam setiap kegiatan-kegiatan kami. Inilah doa syukur kami Tuhan, permohonan kami. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah hari ini dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus, menaungi kita sekalian dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Silakan mengambil saat teduh pribadi. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu dan shalom.